Bogor, pemerintahan Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Jawa Barat, melakukan monitoring pendistribusian bantuan langsung tunai, BLT, yang diturunkan ke desa-desa di wilayahnya, untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Dalam monitoring pendistribusian bantuan tersebut, pihak kecamatan mengamanatkan untuk desa-desa, agar tepat sasaran kepada yang berpihak penerimanya, dan selalu dilakukan musyawarah. Selama dalam perjalanan monitoring tersebut, pihak kecamatan hingga sampai saat ini tidak menemukan kendala apapun dan dapat berjalan dengan lancar. Seperti halnya yang disampaikan PLT Camat Cigombong, Asep Ajdiat Sudrajat kepada wartawan Senin kemarin. Bantuan-bantuan yang ini nampaknya hampir semua pintu sudah masuk. Yang terakhir ini hari kemarin pada hari Sabtu dan Minggu, nampak di desa-desa ini ada pembagian pendistribusian berupa sembako yang pada saat itu diarahkan oleh Bank Mandiri, penunjukan agen dan sebagainya oleh teman-teman TKSK, dan alhamdulillah agen-agennya adalah agen warga desa itu sendiri, sesuai dengan kemauan kami di Forkopimcam, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, bahwa ekonomi ini harus bergerak oleh orang desa itu sendiri dan di dalam desa itu sendiri, sehingga agennya pun harus orang desa itu tersebut, ya. Jadi jangan bawa agen-agen dari luar lah, gitu. Dampaknya banyak, disinyalir dengan agen yang ada di desa itu sendiri akan punya rasa toleransi yang tinggi. Mungkin mereka tidak akan mengambil keuntungan yang banyak, yang wajar-wajar lah, sehingga volume ataupun kualitas barang itu sendiri bisa dianggap baik. Dan sampai hari ini tidak ada persoalan, tidak ada laporan yang negatif kepada kami. Ya, sebetulnya begini. Jadi kepala desa sebetulnya punya diskresi sekarang ini, sesuai dengan arahan dari BPKP Provinsi Jawa Barat dan arahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, Kejaksaan Negeri Cibinong. Jadi apabila ada warga yang dianggap tidak layak untuk menerima bantuan, maka warga tersebut, ya intinya mampu, bisa diajak untuk bermusyawarah, diarahkan supaya ada rasa kepedulian kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya yang lebih tidak layak dari dia, dan intinya harus dengan dasar musyawarah. Pertama, yang bersangkutan bersedia untuk tidak menerima dan bersedia menyerahkan kepada tetangga atau saudara-saudaranya yang ada di desa tersebut yang tidak mampu, tapi dengan catatan harus berdasarkan hasil musyawarah mufakat, baik yang bersangkutan dengan aparatur desa. Ini kebijakan kami di kecamatan sampai ke tingkat desa. Kami tetap bersikukuh menggunakan aturan yang ada. Jadi kalau terima 600 ya 600. Nah, memang disinyalir juga ada di lapangan di bawah, ada musyawarah warga dengan pihak RT, karena mungkin mereka beranggapan ada kebersamaan lah sesama warga yang tidak menerima. Sebetulnya kalau dari sisi aturan tidak boleh, tapi kalau sudah dasarnya musyawarah, ya kami bukan berarti menyetujui, tetapi ya dalam hal ini diserahkan kepada warga itu sendiri, asal warganya mau menerima. Terkecuali kalau warganya bersikukuh tidak menerima dalam musyawarah itu lain persoalan. Jadi Pak RT, Pak RW dalam hal ini mereka ini tidak inisiatif, tetapi ada beberapa RT di wilayah kami ini yang warganya meminta untuk musyawarah. Dan kami kalau itu hasil dari musyawarah, ya pihak kami tidak bisa mempermasalahkan itu, karena suka sama suka artinya. Kecuali kalau ada paksaan dari salah satu pihak, nah baru kami tindak lanjuti. Yang berhak intinya kan ada sisi ketentuan-ketentuan yang paling utama kan mereka yang terdampak COVID ini. Satu, misalnya ada yang benar-benar miskin. Dua, ada yang miskin baru yang disebut dengan misbar. Misalnya dia kena PHK tiba-tiba, nah itu kan miskin baru. Tetapi ada juga yang disebut jamilah, jatuh miskin lagi. Ya, setelah miskin
terdampak COVID ya jadi miskin lagi, jadi jamilah istilah saya begitu. Kami sudah ingatkan kepada semua pihak jangan sekali-kali mencoba ada KKN. Nah, KKN dalam hal ini harusnya tidak menerima jadi menerima karena ada kekerabatan. Nah, itu yang kami larang, kecuali kalau memang walaupun dia punya kerabat tetapi memang tidak mampu ya tidak dipersoalkan. Asal jelas tidak mampu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Ya. Okay. Dan begini Bu, data ini kan dilakukan berdasarkan musyawarah desa. Musyawarah desa khusus yang dihadiri oleh para ketua RT, ketua RW, BPD, LPM, dan aparatur desa. Jadi disitulah letaknya musyawarah desa inilah yang menjadi acuan gitu. Nah, ketika ada persoalan double penerima, misalnya dari BLT dia dapat terdaftar, kemudian dari BNPT dia terdaftar, maka yang digugurkan yang BLT. Kenapa BLT digugurkan bisa dialihkan? Karena itu kan internal di warga desa. Sementara BNPT ini kan datanya dari pusat yang susah untuk diubah begitulah. Jadi untuk teman-teman saya, kepala desa sampai ke tingkat RT, saya berpesan pertama lakukan apa yang diamanahkan oleh pemerintah kepada saudara-saudara kami ini dilakukan dengan amanah dan tepat sasaran. Nah, jika ada sebuah persoalan di lapangan, PLT Camat Cigombong Asep Ajdiat Sudrajat berpesan kepada para kepala desa dalam pendistribusian bantuan untuk teman-teman saya, para kepala desa sampai ke tingkat RT, saya berpesan, pertama, lakukan apa yang diamanatkan oleh pemerintah kepada saudara-saudara kami ini dengan amanat dan tepat sasaran. Jika ada persoalan di lapangan, berdasarkan pengamatan para ketua RT atau RW dan kepala desa, ada warga yang semestinya tidak dibantu karena hidupnya sudah layak, lakukan permusyawaratan untuk mencapai kemufakatan. Jadi, para kepala desa jangan sungkan-sungkan untuk memanggil saudara-saudara kita yang mampu tapi mendapat bantuan, ya diarahkan, digugah, disentuh hatinya. Jadi kepala jangan seenaknya mengalihkan dengan tanpa musyawarah. Pungkas PLT Camat Cigombong Asep Ajdiat Sudrajat. Laporan kontributor berita 3 TVRNG Transmetro Iklim Herlina dan Dewi.